guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan masih berada di jalan yang benar. Karena kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film Approokers yang menarik tentang perjalanan hidup berjudul Wild 2014. Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Cheryl yang memutuskan untuk menyusuri jalur Pacific Crest Trail untuk mengobati rasa traumanya. Namun seperti yang kita tahu, jalur Pacific Crest Trail ini memiliki panjang 2.650 mil atau setara dengan 4.265 km. Lantas apakah Cheryl akan berhasil? Penasaran dong? Oke lah, daripada kebanyakan cincong, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang janda muda bernama Cheryl yang akan menginap di Hotel Oye sebelum melakukan trekking esok hari. Sambil check-in, Cheryl berkata jika esok ia akan melakukan perjalanan menyusuri PCT atau Pacific Crest Trail. Mendengar hal itu, Isoh meminta Cheryl untuk mencatat nomor orang terdekat guna berjaga-jaga jikalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Setelah check-in, Cheryl yang tak memiliki satupun orang terdekat meminta maaf pada mantan suaminya yang bernama Paul karena ia harus menuliskan nomor teleponnya di resepsionis. Namun meski sudah bercerai, Paul yang masih peduli memperingatkan Cheryl untuk berhati-hati karena jalur PCT memiliki panjang sejauh 2.650 mil. Namun Cheryl pun meminta Paul untuk tidak khawatir karena ia sudah meneguhkan niat untuk mencari jati diri. Di keesokan harinya, Cheryl yang tidak mempunyai ilmu packing terlihat kebingungan saat melihat perbekalannya yang seabreg-abreg. Sontak Cheryl pun kaget saat melihat ranselnya yang kini sebesar karung padi. Singkat waktu, Cheryl yang ingin menghemat energi berniat mencari tumpangan untuk sampai di gerbang PCT. So where are you going? I'm hiking this 3 months. Wow. Up to Ashland. Hingga sesaat kemudian, Cheryl pun nebeng pada seorang abah-abah baik hati. Cheryl pun berkata jika dirinya akan melakukan perjalanan panjang di PCT dari perbatasan Meksiko sampai Kanada yang diperkirakan akan memakan waktu selama 3 bulan. Sontak si bapak pun kaget. Ia pun berkata jika mungkin saja kami adalah orang terakhir yang Cheryl temui sampai 3 bulan ke depan. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja Cheryl teringat momen bersama mendiang ibunya. You wake up every morning, then a miracle. Setibanya di gerbang perjalanan, Cheryl pun menuliskan motivasi dan kata-kata bijak di buku yang sudah disediakan. Baru saja beberapa menit berjalan, Cheryl terlihat ngos-ngosan parah karena memang menit-menit awal perjalanan adalah kondisi yang paling berat.
Setelah 5 mil, Cheryl yang kecapean memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Dan seperti biasanya, karena minimnya edukasi, Cheryl pun terlihat kesulitan. Remembering why I thought I could hike this trip. A tonic for living on this earth. Di keesokan harinya, Cheryl yang akan sarapan heran dengan kompor gasnya yang sulit menyala. Dan setelah membaca buku panduan, sontak ia pun kesal karena salah membeli jenis gas yang mengakibatkan kompornya rusak. Dan kini, Cheryl pun harus melanjutkan perjalanan tanpa kompor untuk memasak. Cool mashed tuna jerky. Cool mashed dreams. Singkat waktu di hari kelima, Cheryl yang telah menempuh 30 mil perjalanan mulai meracu dan memaki dirinya sendiri. Lantas di hari ke-8, ia pun mulai kebingungan dengan persediaan makanan yang mulai habis. Hingga sesampainya di persimpangan, Cheryl pun memutuskan untuk belok dulu guna mencari perbekalan. Saat menghampiri seorang petani, Cheryl meminta tebengan untuk pergi ke toko guna membeli makanan. Melihat Cheryl yang mengkhawatirkan, si petani bernama Frank meminta Cheryl untuk menunggu dulu di mobil sementara ia akan membereskan pekerjaan terlebih dulu. Di malam harinya, Frank yang selesai bekerja berniat mengajak Cheryl ke rumahnya karena saat ini toko di wilayah ini sudah pada tutup. Meskipun tidak enak hati, Cheryl pun berusaha untuk percaya. Setibanya di rumah Frank, Cheryl diajak makan malam meski kursinya harus ditilam koran karena Cheryl begitu dekil. So, your husband. Oh, Paul? Yeah. Yes. Bagaikan tentara hajat setelah seminggu hanya makan bubur dingin, Cheryl begitu lahap menyantap iga bakar buatan istri Frank tanpa rasa malu. Setelah kenyang makan malam, Cheryl pun begitu bahagia saat kembali merasakan nikmatnya air panas. Tapi tiba-tiba saja Cheryl malah teringat momen dirinya bersama Paul, di mana pada saat itu Cheryl dan Paul memutuskan untuk bercerai. Namun sebelum berpisah, mereka sepakat untuk membuat tato bersama, di mana alasan mereka bercerai adalah karena tingkah Cheryl yang sangat bangor, di mana ia sering pakai norkoboy dan gabrut bebas bersama teman-teman tongkrongannya. Hingga setelah mengurus semua dokumen, meskipun berat, Paul yang capek bertengkar setiap hari memutuskan untuk menceraikan Cheryl. It's been a wonderful and crazy 7 years. Goodbye. What you needed? Yes. Di keesokan harinya, Cheryl pun senang karena kini ia tidak harus makan bubur dingin, di mana ia sudah membeli kompor baru dan juga perbekalan lainnya. Hingga di perjalanan menuju jalur PCT, Cheryl pun berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan Frank dan istrinya. Frank. Dan kini, Cheryl pun senang saat kompor barunya bisa menyala. Dan saking senangnya, Cheryl pun tanpa sadar meneriakan yel-yel duda Pirau. Di keesokan harinya, Cheryl pun panik saat berpapasan dengan ular derik karena jika terpatuk, tamatlah sudah. Singkat waktu setelah menempuh 80 mil, Cheryl akhirnya bertemu dengan seseorang yang sedang mandi. You're the only woman in there. Right. Oh, great. Beberapa saat kemudian, pria bernama Greg langsung tahu nama Cheryl dari buku pos yang ia baca.
Kemudian, Cheryl yang merasa lelet menanyakan seberapa jauh Greg berjalan setiap harinya. Lantas Greg mengatakan, jika rata-rata sehari ia bisa menempuh 22 mil. Dengan begitu, besok ia bisa tiba di pos peristirahatan. Lantas, Greg meminta Cheryl untuk semangat supaya mereka bisa bertemu lagi di pos peristirahatan karena Greg berencana menginap beberapa hari di sana. Di keesokan harinya, kini Cheryl tiba di Big Rock, di mana jalur ini penuh dengan bebatuan yang cukup menantang. You made it! I made it! Monster! My pack? Singkat cerita, 2 hari kemudian, bagaikan menemukan hotel bintang 7. Cheryl pun bahagia saat ia sampai di pos peristirahatan Kennedy. Di tempat ini pula, ia pun kembali bertemu dengan Greg. Kemudian, Greg meminta Cheryl untuk beristirahat, sementara ia akan mengambilkan minuman dan cemilan. Okay, I know they said don't feed the animal. You done here? Head over there, cook your dinner down at the camp. Saat bergabung dengan pejalan lainnya, Greg memperkenalkan Pak Tua bernama Ed, orang lokal yang selalu membantu para pejalan PCT. Di tengah obrolan, Cheryl diberitahu jika ada kiriman paket untuk Cheryl dari seseorang. Miles through the Mojave Desert. Rupanya paket tersebut merupakan kiriman Paul yang selalu menyemangatinya. Sontak Cheryl pun menyesal dan sedih karena sudah menyia-nyiakan Paul, sosok pria yang begitu baik hati. Beberapa saat kemudian, Cheryl yang sedang makan siang berkata pada Ed jika kakinya mengalami lecet-lecet. Melihat hal itu, Ed berkata jika itu diakibatkan sepatu Cheryl yang kekecilan. Karena untuk trekking dan pendakian, ukuran sepatumu harus dilebihkan minimal 1 nomor. Namun untungnya, sepatu Cheryl bermerek Ray. Jadi Cheryl tinggal memesan sepatu lagi dan itu gratis, di mana pihak toko akan mengirimkan sepatu barumu di perhentian berikutnya. Mendengar hal itu, Cheryl pun merasa lega. Sesaat kemudian, Ed pun membantu Cheryl untuk melakukan manajemen packing guna memperingan ransel yang Cheryl bawa. With the saw. Everything before Kennedy Meadows. You need the whole roll. Saat memilih barang, Ed pun heran dengan Cheryl yang membawa segambreng balon gabrut. Di saat itu pula Cheryl hanya cengengesan. Hingga saat Ed pergi, Cheryl pun menyempilkan 2 balon gabrut sebelum disita. Beberapa saat kemudian, sebelum pergi, Greg memperingatkan Cheryl untuk berhati-hati karena setelah ini ia akan melewati jalur bersalju, di mana orang-orang kebanyakan memilih menaiki bis dan turun di jalur selanjutnya yang tidak bersalju. Akan tetapi, Cheryl tidak ingin nge-cheat, di mana ia akan melewati semua rintangan yang ada. Dan meski Greg meminta Cheryl untuk tidak memaksakan diri, Cheryl tetap kekeh dengan pendiriannya. Di malam harinya, Cheryl yang akan tidur kembali teringat dengan mendiang ibunya, di mana ketika itu, si ibu divonis mengidap penyakit tumor tulang belakang. Lantas si dokter berkata jika tumor di tulang belakang akan sangat sulit untuk disembuhkan. Singkat cerita, di hari ke-30, Cheryl pun akhirnya tiba di kawasan bersalju. Alright. The sun is right behind me. We're all end up in Delaware. Di hari ke-32, Cheryl yang sedang sarapan kembali teringat dengan mendiang ibunya yang mulai kritis. Ketika itu, Cheryl berusaha menguatkan ibunya supaya bisa melawan tumor yang ia derita. Hingga sesaat kemudian, Cheryl diberitahu suster jika kemungkinan besar ibunya hanya memiliki waktu 30 hari sebelum menjelang ajalnya. Fucking St. Patrick. If he gives a shit. Either way.
Beberapa hari kemudian, setelah keluar dari area bersalju, Cheryl semakin teringat ketika momen ibunya meninggal. What? Ketika itu, suster memberitahu jika ibu Cheryl memutuskan untuk mendonorkan matanya sebelum meninggal. Setelah mengingat momen yang begitu menyakitkan, Cheryl mengganti sepatunya dengan sendal yang dilakban dan langsung melanjutkan perjalanan. Namun dari sini, kita akan melihat kehidupan Cheryl yang rusak setelah kematian ibunya. Singkat cerita, di hari ke-49, Cheryl yang tiba di peristirahatan langsung mendapat paket dari toko Ray. Hingga sesaat kemudian, ia pun diperingatkan penjaga toko untuk membekal air yang cukup. Karena akhir-akhir ini, cuaca terbilang sangat panas. Akan tetapi ada satu tangki air yang berjarak 20 mil dari sini, di mana Cheryl bisa mengisi ulang air di sana. Hingga di tengah obrolan, Cheryl pun merasa senang saat melihat pelancong PCT lain yang baru tiba. Saat beristirahat, Stacy berkata jika ia sempat bertemu dengan Greg, akan tetapi Greg memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Mendengar hal itu, Cheryl pun kaget dengan keputusan Greg yang memilih untuk berhenti. Kemudian, Stacy menanyakan alasan Cheryl melakukan perjalanan ini. Lantas Cheryl berkata jika ia hanya ingin mencari jati diri dan ingin melupakan masa lalunya yang begitu kelam. After he had got a new pair of shoes and straight. Singkat waktu, di hari ke-56, kini Cheryl akan melewati padang rumput yang begitu gersang. Lantas di tengah perjalanan yang begitu panas, Cheryl yang kembali teringat masa lalunya, bersumpah akan memperbaiki diri dan tidak akan pernah lagi terjerumus dalam kegelapan. Dan momen puncaknya adalah ketika Cheryl yang kobam bersama pasangannya malah kepergok Paul yang merupakan suami sahnya selama ini. Don't you f***ing touch me! Kembali ke masa sekarang, Cheryl yang mulai kehabisan air berharap untuk segera sampai ke tempat tank air. No. Suwe sekali, tangki air ini kebetulan sedang kosong. Lantas apa boleh buat, Cheryl pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu. Di dalam tenda, Cheryl hanya bisa menahan dehidrasi yang begitu menyiksa. Setelah cukup beristirahat, Cheryl memutuskan untuk melanjutkan perjalanan daripada mati dehidrasi di tempat ini. Hingga beberapa kilo kemudian, Cheryl akhirnya memiliki harapan saat melihat genangan air yang kotor. Akan tetapi, Cheryl memiliki peralatan pemurni air. Setelah memberikan obat pada air, Cheryl pun hanya perlu menunggu kurang lebih selama 30 menit sampai obat pembunuh bakteri bekerja. Hingga di hari ke-62, kini Cheryl pun tiba di kawasan Oregon perbatasan Kanada. Hingga setelah cukup jauh berjalan, Cheryl pun mampir di kota untuk setidaknya mencari perbekalan. Di
Di keesokan paginya, Cheryl kembali melanjutkan perjalanan. I'm desperate, but I'm terrified too. Dan kini, Cheryl hanya perlu menempuh 300 mil lagi hingga tiba di ujung jalur PCT. Hingga sesampainya di kawasan hutan, Cheryl pun bergegas menghampiri petugas camp yang akan pulang. Cheryl pun memohon sejenak karena ia membutuhkan paket yang ia pesan. Lantas apa boleh buat, si petugas yang baik hati langsung mengambilkan paket untuk Cheryl. You like punch? I make a good one. Hingga sesaat kemudian, 3 pemuda Approkers pun tiba. Lantas, mereka pun senang saat bertemu dengan Cheryl, sang penjelajah solo wanita yang dianggap tangguh. Ternyata Cheryl sangat terkenal berkat tulisan-tulisan motivasinya di setiap pos. Is it left, right? Oh. It's you. Oh, yeah. Brother, every day and we still get sick of ourselves. No, I've been to most of the... Di malam harinya, Cheryl pun diajak para pemuda ini mabar. Lantas di tengah hangatnya perbincangan, mereka pun kagum dengan Cheryl, di mana Cheryl mampu melewati jalur PCT sendirian dengan tanpa pengalaman sama sekali. Hingga di tengah asyiknya mengobrol, mereka pun memutuskan untuk tidur apalagi hujan kembali turun. Di keesokan harinya, si petugas memberikan para pelancong ini makanan dan minuman untuk sarapan. Sungguh nyaman sekali dan jelas tidak ada pungli. Di tengah sarapan pagi, Cheryl pun mendapat sedikit hiburan dari para pemuda ini. Would you prefer that? Don't. I said hey! Singkat waktu di hari ke-80, ketika melewati hutan hujan, Cheryl pun heran saat melihat seekor lama di tengah jalur. It's okay. Thanks. Rupanya lama ini merupakan peliharaan si nenek bersama cucunya. Di saat itu pula, si bocil bernama Kyle berkata jika aku dan nenekku sering melakukan perjalanan untuk melatih pengetahuan dan fisik. Kemudian, Kyle menanyakan alasan Cheryl menjadi Approkers. Lantas Cheryl berkata, jika pendakian ini merupakan salah satu cara untuk mengobati rasa rindu pada mendiang ibunya yang telah meninggoy. Mendengar kata ibu, tiba-tiba saja Kyle berniat menyanyikan sesuatu untuk Cheryl. From this valley takes bright eyes and sweet smile, and our pathway a while. Do not hasten to bid me, River Valley, Red River Valley. Dan kini, Cheryl pun menangis sejadi-jadinya saat merasakan kerinduan yang mendalam pada sang ibu. Jadi untuk kalian yang orang tuanya masih ada, sayangilah orang tua kalian mumpung masih ada waktu. And not another. What destroys what? Or die? What if I was sorry? Without her. On the last day of my hike. Singkat cerita, di hari ke-94, akhirnya Cheryl berhasil sampai di Bridge of the God, Sungai Columbia. Sambil menyusuri jembatan, kini Cheryl mulai merasakan ketenangan batin. Lantas ia pun terfikirkan untuk menghentikan perjalanannya sampai sini saja. Lalu Cheryl bercerita 4 tahun setelah perjalanan ini, ia pun akhirnya menikah hingga 10 tahun kemudian ia pun dikaruniai 2 orang anak. Dan khusus anak putrinya, Cheryl pun menamai anaknya persis dengan nama almarhumah ibunya. A daughter named after my mother. To let it be. Yes, I would. I surely would. I'd rather feel. Yes, I would. I surely would.
Bagaimana film yang sangat menarik bukan? Setelah mengalami trauma hingga hidupnya hancur, Cheryl pun mencari pencerahan dengan menyusuri jalur PCT. Pelajaran demi pelajaran Cheryl dapatkan, hingga setibanya di Bridge of the God, Cheryl pun menghentikan perjalanannya. Lantas 4 tahun kemudian, Cheryl pun hidup bahagia bersama keluarga barunya yang dikaruniai 2 orang anak. IMDb untuk film ini adalah 7,1 dan menurut kalian cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Wild 2014. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.